Jadi ada pertanyaan, apakah seorang waliullah itu bisa melakukan kekeliruan, kesalahan atau berkata keliru, salah gitu ya. Jadi begini kira-kira itu, waliullah itu secara umum kan begini kalau di Al-Quran, semua orang-orang yang beriman itu adalah kekasih Allah. Dan itu kriteria umum lah, semua orang beriman itu adalah dicintai Allah. Nah kalau wali dalam istilah khusus, kategori khusus seperti yang dijelaskan oleh banyak ulama seperti Ibnu Arabi dan Imam Ghazali dan yang lain-lain, itu begini ya, bisa diumpamakan seperti ini. Kalau di dunia ini paling tepat mungkin di dunia kedokteran. Di dunia kedokteran itu kan ada dokter umum, ada dokter spesialis. Dokter umum itu biasanya jenjang pendidikannya secara formal itu S1 ya, sarjana pertama gitu, sarjana pertama ya, jenjang S1 lah, sarjana 1. Nanti kalau sudah spesialis itu kan S2 atau S3 itu, saya nggak ya, tapi intinya begini. Dokter umum S1 itu secara umum dia tahu semua penyakit-penyakit yang sifatnya umum, penyakit-penyakit yang sifatnya umum, dan pengetahuannya ya aja, hal-hal yang itu dasar saja kan gitu. Kemudian kalau mau menjadi spesialis harus belajar lagi, misalnya spesialis penyakit jantung, spesialis penyakit dalam, spesialis saraf, spesialis kulit, spesialis kandungan kan gitu. Nah, begitu juga para wali itu kurang lebihnya seperti itu. Kalau wali secara umum itu ya seperti dokter umum kan itu. Wali-wali yang misalnya masih kelas seperti wali abdal dan seterusnya. Kalau sudah wali kutub itu ibaratnya ya seperti dokter spesialis. Nah, dokter spesialis jantung itu tentu dia kalau berbicara mengenai itu penyakit jantung dan jantung itu ya, secara umum pasti dia sahih, dia valid, dia kemungkinan benar itu 99%. Tapi kalau dia bicara misalnya spesialis jantung bicara mengenai penyakit kulit, nah itu dasar dia kan hanya waktu dia pendidikan dokter umum itu S1, jadi tidak mendetail, tidak dalam, dan masih ada kemungkinan keliru, masih ada kemungkinan salah. Nah sekarang kita terapkan di dunia perwalian ya. Wali itu kan macam-macam ya. Jalan kewalian, maksudnya keistimewaan seorang wali. Oh, kalau Guru Sekumpul itu adalah wali mengenai nur Rasulullah ya. Beliau bisa memfanakan diri dengan Rasulullah, itu kira-kira jenisnya wali nur lah, yang usulnya tertinggi kan. Kemudian ada wali yang berangkatnya dari ketauhidan kan gitu. Itu biasanya cirinya kan kalau Guru Sekumpul kan cintanya kan cinta kasih, sakho, dan kalau sakho umum ya, cinta kasih dan sholawat gitu, dan tentu saja sakho atau murah hati. Kemudian wali yang jenis wali tauhid itu cirinya selain sakho adalah ibadahnya ibadah seperti sholat, puasa, itu baca Quran tuh banyak banget gitu. Itu aja ciri khas, bukan berarti yang wali tauhid itu tidak membaca sholat atau tidak banyak membaca sholat, enggak, sama, tetap banyak membaca sholat. Atau yang wali yang nur itu jalan makrifat dengan nur itu tidak banyak membaca Quran, ya banyak, tapi keistimewaannya gitu. Kemudian ada orang itu diangkat menjadi wali karena amal sosial kan gitu, seperti Gus Dur itu ya diyakini banyak orang sebagai wali yang menjadi wali sosial lah, kalau anunya itu istilahnya secara umum itu yang disampaikan oleh Gus Salahuddin itu almarhum ya semua. Jadi ya tentu misalnya kalau Gus Dur berbicara masalah kedokteran ya bisa keliru kan itu. Gus Dur bicara fikih misalnya ya bisa keliru kan itu, karena memang bukan bidang beliau. Begitu juga yang lain misalnya kalau wali tauhid itu mungkin contohnya Abu Yatim ya. Kalau Abu Yatim misalnya berpendapat mengenai politik bisa keliru karena memang dia bidang beliau itu bukan di situ kan itu. Atau misalnya apalagi ya, jadi ya artinya begini, sekarang itu kan dan kalau wali-wali seperti itu kan beliau semua tidak akan pernah
memfatwakan sesuatu yang beliau yang bukan menjadi fak beliau, bukan menjadi khususiah beliau. Maka misalnya begini, kita bisa bandingkan, misalnya kita bisa bukan bandingkan dalam pengertian positif ya. Kalau guru sekumpul itu kan selalu menyarankan mengenai syafaq dan sholawat kan gitu. Kalau Abu Yadim itu kan tarekat aing mah ngaji, yang terkenal kan gitu kalimat. Tarekat saya adalah mengaji itu disitu baca Quran, baca kitab, ada puasa, ada. Nah ini kan sesuai dengan fak beliau berdua itu kan itu. Kalau Gus Dur misalnya membela yang benar kan itu, membela yang lemah ya gitu. Ya memang nggak mungkin membuat fatwa di luar itu. Tapi kadang-kadang begini, sekarang ini kaitannya begini ya. Oh itu wali itu katanya wali itu membuat fatwa ini wali. Ya pertama belum tentu orang itu wali benar. Yang kedua belum tentu kalau itu memang orang itu wali benar membuat fatwa seperti itu, benar-benar membuat fatwa seperti itu. Karena kan sekarang orang asal aja, misalnya oh ini Habib Umar menceritakan tentang begini dan begitu, tentang si ini, tentang si itu, padahal enggak kan itu. Dan oh ulama ini begini dan begitu, padahal enggak. Oh ulama ini apa itu mimpi ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah menyuruh ini dan itu, padahal enggak. Nah kan, nah oleh karena itu soalnya begini, kenapa kita terangkan bahwa potensi wali untuk bisa saja keliru berfatwa itu, masalahnya begini. Sekarang ini meskipun tentu ya saya garis bawahi lagi, wali yang benar itu ya nggak akan mungkin bikin fatwa yang tidak sesuai dengan khususiyah beliau kan. Sekarang itu masalahnya begini, banyak nama wali diklaim mengatakan ini dan itu, memfatwakan ini dan itu, padahal itu enggak, maksudnya gitu. Jadi ya inilah kita sambil membatasi tukang hoa untuk bikin kebohongan ya, kira-kira kayak begitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam.